Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risma Hikmawati, MUD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, serta para teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Sebelumnya, perkenalkan saya Akmal Fauzan, selaku moderator serta anggota kelompok saya, yaitu Kalonika Diah Anggraini dengan NIM 2141103021143, Lukman Dwi Nugroho dengan NIM 21411020018, dan Zakila Alif Winadi dengan NIM 2141103021148, beserta saya sendiri Akmal Fauzan 2141103021153. Di sini kita akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan perbedaan terjemah, tafsir, dan takwil. Baik, pada kesempatan ini saya serahkan kepada teman saya, yaitu Kalonika Diah Anggraini, yang akan menjelaskan. 1. Pengertian terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab tarjamah, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain, fasoro wa syahoro bilisanin akhor, kemudian memasukkan. Macam-macam terjemah. Yang pertama, terjemah interbahasa. Yang kedua, terjemah antar bahasa. Dan yang ketiga, terjemah antar simbolis atau transferensi. Fungsi terjemah. Yang pertama, mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Yang kedua, menafsirkan suatu kalimat dengan menerangkan maksud yang terkandung dalam bahasa yang dipahami. Tafsir diambil dari kata fasoro yufasiru tafsiran, yang artinya keterangan, penjelasan, atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal menunjukkan kepada makna zahir. Pengertian tafsir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Al-Judyani, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karena ayatnya diturunkan, dengan lafal yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Yang kedua, menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah suatu pengetahuan yang dapat dipahamkan kibullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmahnya. Menurut Al-Kilbi, tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasakh atau isyaratnya. Menurut Syekh Thorir, tafsir ialah mensyarahkan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar, dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebut muradifnya. Ada beberapa macam tafsir, diantaranya tafsir bil mansur, tafsir bil ro'i, tafsir mahmud, tafsir al-batil al-madmum, tafsir bil isyari. Dan metode dalam ilmu tafsir ada beberapa metode, yakni metode tahlili, metode ijmali, metode muqarin, dan metode maudhu'i. Fungsi tafsir. 1. Alat atau sarana untuk memahami Al-Quran. 2. Pemberdayaan masyarakat agar daerahnya menjadi qaryah thayyibah dan baladan aminan, berguna bagi kaum muslimin untuk melahirkan berbagai penafsiran yang benar dan baik. 4. Menghindarkan diri mereka dari kemungkinan terjebak dalam penafsiran-penafsiran yang salah, buruk, dan bahkan susah menyesatkan. 3. Pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata al-awl, yang berarti kembali atau aruju, atau dari kata al-ma'al, yang artinya tempat kembali, atau al-masir, dan al-akibah, yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah, yang berarti mengatur, atau al-siyasah. Secara istilah, takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir.
yang juga dikandung oleh lafal tersebut. Jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Macam-macam takwil. 1. Takwil yang jauh dari pemahaman, yakni takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. 2. Takwil yang mempunyai relevasi, paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang besar. Syarat-syarat takwil. Ketika seorang mu'awil ataupun mufasir berhadapan dengan ayat yang maknanya memerlukan pemahaman khusus dan lengkap, maka ia dibolehkan mentakwilkan ayat jika tafsir dianggap belum mampu dipakai secara sempurna. Namun tidak semua ayat dapat ditakwilkan, karena dalam takwil harus memperhatikan syarat serta kaidah yang berlaku di dalamnya. Jika memenuhi syarat, maka berlakulah takwil. Namun jika ternyata syaratnya tidak terpenuhi, maka mengalihkan lafaz kepada suatu makna tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan maksud ayat itu sendiri. Fungsi takwil untuk menerangkan makna ayat Al-Quran, untuk menentukan salah satu arti dari beberapa arti yang memiliki lafaz ayat dari yang kuat kepada arti yang kurang kuat karena adanya alasan yang mendorongnya. Baik, hikmah dari mempelajari tafsir, takwil, dan terjemah. Adapun hikmah mempelajari tafsir, takwil, dan terjemah antara lain sebagai berikut. Pertama, memperjelas makna Al-Quran. Yang kedua, mempermudah memahami isi dan makna Al-Quran. Yang ketiga, lebih teliti mengartikan Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, agar dalam mengamalkan Al-Quran tidak asal-asalan. Karena dimana jika kita sudah memahami tulisan Al-Quran serta terjemahannya, maka kita akan lebih mudah untuk mengamalkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom chat di WA group ataupun Telegram group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.